Pada bulan November 2023, aku dipilih menjadi pengkhotbah karena aku seringkali menindaklanjuti dan membimbing pekerjaan Ana, pemimpin gereja. Aku menemukan bahwa dia membuat kemajuan dalam melaksanakan tugasnya. Dia lebih efisien dalam melaksanakan pekerjaan daripada sebelumnya dan mencapai hasil yang lebih baik dalam pekerjaannya. Aku berpikir bahwa saudari ini memikul beban dalam melaksanakan tugasnya dan melakukan pekerjaan yang cukup praktis. Jadi, aku cukup tenang terhadapnya. Setelah itu, aku hanya berfokus untuk menindaklanjuti serta mengawasi pekerjaan para pemimpin gereja lainnya, dan tidak lagi mengawasi serta menindaklanjuti pekerjaan Ana. Setelah beberapa waktu, hasil pekerjaan penginjilan di gereja-gereja yang menjadi tanggung jawabku mulai menurun. Aku bertemu dengan para pemimpin gereja untuk mencari tahu bagaimana mereka menyelesaikan masalah. Dan ketika menemukan masalah, aku memberikan persekutuan, petunjuk, serta bantuan kepada mereka. Namun, karena aku mempercayai Ana, aku tidak mencari tahu tentang pekerjaannya, dan hanya sekilas mengingatkannya untuk merangkum penyimpangan dan masalah dalam pekerjaan penginjilan. Pada saat itu, Ana menyetujuinya. Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Ana telah membuahkan hasil di masa lalu. Tetapi kali ini, hasilnya menurun. Jadi, ketika para pemimpin tingkat atas mengetahui bahwa aku tidak berfokus untuk menindaklanjuti pekerjaan Ana, mereka secara khusus mengingatkanku agar sesegera mungkin memeriksa pekerjaannya. Aku berpikir, aku sudah mengingatkannya beberapa hari yang lalu. Jika aku memeriksa pekerjaannya sekarang, akankah dia berpikir bahwa aku tidak mempercayainya? Ketika memikirkan ini, aku tidak jadi memeriksa pekerjaannya. Akibatnya, setelah beberapa saat, hasil pekerjaan penginjilan yang menjadi tanggung jawab Ana terus menurun. Hanya ketika aku benar-benar mengetahui tentang pekerjaannya, aku menemukan bahwa Ana hanya melaksanakan pekerjaan dengan memberikan perintah, dan dia sama sekali tidak menyelesaikan masalah nyata. Masalah dan kesulitan yang dihadapi saudara-saudari dalam memberitakan Injil juga tidak terselesaikan. Ini memengaruhi pekerjaan penginjilan. Baru pada saat itulah, aku menyadari bahwa aku sendiri tidak melakukan pekerjaan nyata. Dalam hati, aku menyalahkan diriku. Aku bertemu dengan Ana untuk bersekutu dengannya dan menunjukkan masalahnya. Setelah itu aku melihat bahwa Ana memperbaiki keadaan dan melakukan sedikit pekerjaan nyata. Jadi aku tidak merangkum dan merenungkan masalahku sendiri. Pada bulan April 2024, para pemimpin tingkat atas mengatur agar aku bertanggung jawab atas pekerjaan penginjilan di 2 gereja lagi. Setelah beberapa waktu menindaklanjutinya, aku dapati bahwa Marta, pemimpin salah satu gereja, berkualitas lumayan baik, dapat melaksanakan pekerjaan yang diperlukan secara tepat waktu, dan dapat menemukan masalah ketika merangkum pekerjaannya. Alhasil, aku punya kesan baik terhadapnya, dan merasa bahwa dia lebih mampu melakukan pekerjaan nyata daripada para pemimpin gereja lainnya.
ketika melihat bahwa hasil pekerjaan penginjilan yang menjadi tanggung jawab Marta cukup baik. Aku makin mempercayainya dan sangat jarang menanyakan pekerjaannya secara mendetail. Pada bulan Juni, hasil pemberitaan Injil di gereja yang menjadi tanggung jawab Marta agak menurun. Pada saat itu, aku bertemu dengannya untuk memahami situasinya dan mendapati bahwa dia mengalami kesulitan karena internetnya bermasalah saat dia berusaha melaksanakan pekerjaannya. Dan dia tidak lagi memikul beban dalam melaksanakan tugasnya. Aku menunjukkan masalahnya dan bersekutu kepadanya tentang bagaimana mengandalkan Tuhan untuk melaksanakan tugasnya ketika dihadapkan pada kesulitan seperti ini dan tidak boleh menunda pekerjaan. Seminggu kemudian, saudari yang bekerja sama denganku, Wilma, mengingatkanku bahwa aku harus menindaklanjuti dan mencari tahu tentang situasi pekerjaan Marta. Aku berpikir, aku baru bersekutu dengannya beberapa hari lalu. Dia mungkin sedang memperbaiki keadaannya. Dia memiliki kemampuan kerja, jadi tidak akan ada masalah besar. Jadi aku pun tidak menemuinya. Hanya beberapa hari kemudian, ketika Wilma kembali mengingatkanku, barulah aku berusaha mengatur pertemuan dengan Marta untuk mencari tahu tentang pekerjaannya. Namun, aku tetap tidak dapat mengatur pertemuan tersebut. Dia selalu mengatakan bahwa internetnya bermasalah atau dia masih sibuk. Pada saat itu, aku tidak terlalu memikirkannya. Kupikir selama dia melakukan pekerjaannya, itu tidak apa-apa. Aku tidak menyangka bahwa 2 minggu kemudian, hasil pekerjaan penginjilan di gereja yang menjadi tanggung jawab Marta menurun drastis. Baru pada saat itulah aku cemas, ingin mengetahui alasannya. Dan mendapati bahwa di agen penginjilan, serta beberapa pekerja penginjilan, hanya sibuk dengan urusan pribadi dan tidak memberitakan Injil. Karena itu, Marta hidup dalam keadaan negatif dan tidak bersekutu untuk segera menyelesaikan masalah. Ini berarti para pekerja penginjilan makin lama makin sedikit memikul beban dan tidak benar-benar melaksanakan tugasnya. Aku heran melihat masalah serius seperti itu di dalam wilayah tanggung jawab saudariku. Munculnya masalah-masalah ini tak bisa lepas dari tanggung jawabku. Semua itu disebabkan karena aku gagal menindaklanjuti pekerjaan saudariku secara tepat waktu. Aku merasa sangat sedih dan berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Ya Tuhan, aku ingin melaksanakan tugasku dengan baik. Tetapi, lihatlah kekacauan yang telah kubuat. Aku merasa benar-benar tidak pantas melaksanakan tugas ini. Kiranya Engkau memimpin dan membimbingku untuk memetik pelajaran dari masalah ini, sehingga aku tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya untuk melaksanakan tugas ini dengan baik. Suatu ketika, para pemimpin tingkat atas datang untuk mengadakan pertemuan dengan kami. Dan kami membaca satu bagian dari firman Tuhan yang secara khusus berkaitan dengan keadaanku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, para pemimpin palsu tidak pernah bertanya tentang para pengawas yang tidak melakukan pekerjaan nyata
atau yang tidak melakukan pekerjaan mereka sebagaimana mestinya. Mereka menganggap bahwa mereka hanya perlu memilih seorang pengawas, dan itu artinya sudah selesai, dan bahwa setelah itu, pengawas tersebut dapat menangani semua masalah pekerjaan seorang diri. Jadi, para pemimpin palsu hanya sesekali mengadakan pertemuan dan tidak mengawasi pekerjaan atau bertanya bagaimana perkembangannya, serta bertindak seperti bos yang lepas tangan. Jika seseorang melaporkan sebuah masalah dengan seorang pengawas, seorang pemimpin palsu akan berkata, "Ini hanya masalah kecil, tidak menjadi masalah. Kalian bisa menanganinya sendiri. Jangan tanya aku." Orang yang melaporkan masalah itu berkata, pengawas itu adalah orang rakus yang pemalas. Dia hanya berfokus pada makanan dan bersenang-senang, dan dia sangat malas. Dia tak mau mengalami kesukaran sedikit pun dalam tugasnya, selalu bermalas-malasan dan licik, serta mencari-cari alasan untuk menghindari pekerjaan dan mengabaikan tanggung jawabnya. Dia tidak sesuai untuk menjadi pengawas. Pemimpin palsu tersebut akan menjawab, mereka sangat bagus ketika dia dipilih sebagai pengawas. Yang kau katakan itu tidak benar, atau sekalipun itu benar, itu hanyalah perwujudan sementara. Pemimpin palsu tersebut tidak akan berusaha mencari tahu tentang situasi pengawas itu. Sebaliknya, dia akan menghakimi dan menetapkan berdasarkan kesan masa lalunya terhadap pengawas tersebut. Siapapun yang melaporkan masalah dengan pengawas itu, pemimpin palsu tersebut akan mengabaikannya. Pengawas itu tidak melakukan pekerjaan nyata, dan pekerjaan gereja hampir terhenti, tetapi pemimpin palsu tersebut tidak peduli, seolah-olah dia bahkan tidak terlibat. Sudah cukup memuakan ketika ada seseorang yang melaporkan masalah pengawas, mereka berpura-pura tidak melihatnya. Namun, apa yang paling menjijikkan dari semuanya? Ketika orang-orang melaporkan masalah yang sangat serius dengan pengawas kepadanya, dia tidak mau berusaha menyelesaikannya. Dan dia bahkan akan memunculkan berbagai alasan. Aku kenal pengawas ini, dia benar-benar percaya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah memiliki masalah apapun. Meskipun dia ada masalah kecil, Tuhan akan melindunginya dan mendisiplinkannya. Jika dia melakukan kesalahan, itu antara dia dan Tuhan. Kita tak perlu mengkhawatirkan hal itu. Para pemimpin palsu bekerja berdasarkan gagasan dan imajinasi seperti ini. Para pemimpin palsu memiliki kekurangan yang fatal. Mereka cepat mempercayai orang berdasarkan imajinasi mereka sendiri. Ini disebabkan karena tidak memahami kebenaran, bukan? Bagaimana cara firman Tuhan menyingkapkan esensi umat manusia yang rusak? Mengapa mereka mempercayai manusia, padahal Tuhan tidak? Para pemimpin palsu sangat congkak dan merasa dirinya benar, bukan? Yang mereka pikirkan adalah, aku tidak mungkin salah menilai orang ini, seharusnya tidak ada masalah dengan orang yang telah kunilai cocok ini. Dia pasti bukan orang yang suka makan, minum, dan bersenang-senang, atau yang menyukai kenyamanan dan membenci kerja keras. Dia benar-benar dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Dia tidak akan berubah. Jika dia berubah, itu pasti berarti aku keliru tentang dia, bukan? Logika macam apa ini? Apakah engkau adalah orang yang ahli? Apakah engkau memiliki penglihatan sinar X? Apakah engkau memiliki keahlian khusus itu?
engkau bisa saja hidup bersama seseorang selama 1 atau 2 tahun. Tetapi, akankah engkau mampu melihat siapa diri mereka yang sebenarnya tanpa lingkungan yang sesuai untuk menyingkapkan esensi natur mereka sepenuhnya? Jika dia tidak disingkapkan oleh Tuhan, engkau bisa saja hidup berdampingan dengannya selama 3 atau bahkan 5 tahun dan pasti tetap bergumul untuk melihat esensi natur seperti apa yang dia miliki. Betapa lebih sulit lagi jika engkau jarang bertemu dengannya, jarang bersama dengannya. Para pemimpin palsu dengan begitu saja mempercayai seseorang berdasarkan kesan yang sesaat atau penilaian positif orang lain tentang mereka, dan berani mempercayakan pekerjaan gereja kepada orang semacam itu. Dalam hal ini, bukankah mereka terlalu buta? Bukankah mereka bertindak dengan ceroboh? Dan bukankah para pemimpin palsu bersikap sangat tidak bertanggung jawab ketika mereka bekerja seperti ini? Ketika dihadapkan dengan penyingkapan firman Tuhan, hatiku merasa sangat sedih. Tuhan menyingkapkan bahwa pemimpin palsu bekerja dengan mengandalkan gagasan dan imajinasi, serta mempercayai orang begitu saja. Ketika mereka melihat bahwa seseorang bekerja dengan baik untuk sementara waktu, mereka langsung berpikir bahwa segala sesuatu tentang orang tersebut baik dan akan selalu baik. Sekalipun orang lain mengatakan bahwa orang tersebut bermasalah, dalam hati mereka akan menyangkalnya dan tidak akan serius mengawasi serta memeriksa pekerjaan orang tersebut. Aku teringat bagaimana ketika melaksanakan tugas selama periode itu. Aku pun persis seperti itu. Mempercayai orang begitu saja. Aku melihat bahwa Ana dapat melakukan sedikit pekerjaan nyata dan bekerja dengan cukup praktis. Jadi aku tidak menindaklanjuti atau memeriksa pekerjaannya. Dan bahkan ketika para pemimpin tingkat atas mengingatkanku, aku tidak menanggapinya dengan serius. Dalam hatiku, aku masih mempercayai Ana, berpikir bahwa dia akan melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, aku hanya mengingatkannya secara singkat untuk merangkum masalah-masalah dalam pekerjaan penginjilan, tanpa secara khusus menindaklanjuti pekerjaannya. Aku tidak menyangka bahwa ketika Ana bekerja, dia hanya memberikan perintah dan tidak menyelesaikan masalah nyata. Ini berarti hasil pekerjaan penginjilan menurun. Semua ini adalah karena aku begitu saja mempercayai Ana dan tidak menindaklanjuti pekerjaannya. Kemudian, aku juga melakukan hal yang sama ketika menindaklanjuti pekerjaan Marta. Aku berpikir bahwa dia memiliki kemampuan kerja tertentu dan bisa melakukan sedikit pekerjaan nyata, sehingga aku sangat mempercayainya. Aku jarang secara detail menanyakan bagaimana dia melaksanakan tugasnya, dan tidak memeriksa atau mengawasi pekerjaannya. Ketika saudari yang bekerja sama denganku mengingatkanku, aku tidak menghiraukannya dan tidak menindaklanjuti pekerjaan Marta. Akibatnya, masalah saudara-saudarinya tidak dapat diselesaikan dengan segera, dan dia hidup dalam kenegatifan yang memengaruhi pekerjaannya. Tuhan berkata bahwa pemimpin dan pekerja harus sering menindaklanjuti pekerjaan, mencari tahu tentang keadaan dan kesulitan saudara-saudari mereka, memahami masalah dan penyimpangan yang ada
dalam tugas setiap orang, serta mengunjungi secara langsung untuk mencari tahu dan membimbing pekerjaan. Segera menyelesaikan masalah yang ditemukan. Ini adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pemimpin dan pekerja. Hanya melaksanakan tugas dengan cara inilah yang sesuai dengan maksud Tuhan. Namun, aku selalu hidup dengan mengandalkan gagasan dan imajinasiku sendiri. Mempercayai orang begitu saja. Aku menganggap bahwa Anna dan Marta dapat melakukan pekerjaan nyata tertentu dan tidak memerlukan pengawasan serta pemeriksaan. Sehingga aku jarang secara khusus menindaklanjuti pekerjaan mereka. Bukankah perilakuku adalah perilaku seorang pemimpin palsu? Aku tidak dapat melihat dengan jelas esensi orang-orang, tetapi selalu dengan begitu mudah mempercayai mereka, tidak menindaklanjuti pekerjaan mereka. Aku benar-benar sangat buta, sangat congkak. Ketika memahami hal ini, hatiku terasa sangat tertusuk dan sedih. Aku memperlakukan tugasku dengan tidak bertanggung jawab, tetapi Tuhan tidak menyingkirkanku, malah memberiku kesempatan untuk bertobat. Aku harus terus merenungkan dan memahami diriku sendiri. Suatu hari, aku membaca bagian firman Tuhan lain dan memperoleh pandangan yang lebih jelas tentang masalahku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Kebanyakan orang menganggap perkataan, 'Jangan meragukan orang yang kau pekerjakan, dan jangan mempekerjakan orang yang kau ragukan,' sebagai kebenaran, dan mereka disesatkan dan terikat olehnya. Mereka terganggu dan terpengaruh olehnya ketika memilih atau menggunakan orang, dan bahkan membiarkan perkataan ini mengendalikan tindakan mereka. Akibatnya, banyak pemimpin dan pekerja selalu mengalami kesulitan dan merasa khawatir setiap kali mereka memeriksa pekerjaan gereja dan mempromosikan serta menggunakan orang. Akhirnya, yang bisa mereka lakukan hanyalah menghibur diri mereka sendiri dengan perkataan, 'Jangan meragukan orang yang kau pekerjakan, dan jangan mempekerjakan orang yang kau ragukan.' Setiap kali mereka memeriksa atau menanyakan tentang pekerjaan, mereka berpikir, 'Jangan meragukan orang yang kau pekerjakan, dan jangan mempekerjakan orang yang kau ragukan.' Aku harus mempercayai saudara-saudariku, dan bagaimanapun juga Roh Kudus memeriksa orang. Jadi aku tak boleh selalu meragukan dan mengawasi orang lain. Mereka telah dipengaruhi oleh perkataan ini, bukan? Apa akibat yang ditimbulkan oleh pengaruh perkataan ini? Pertama, jika seseorang menganut pandangan, 'Jangan meragukan orang yang kau pekerjakan, dan jangan mempekerjakan orang yang kau ragukan,' akankah mereka memeriksa dan mengarahkan pekerjaan orang lain? Akankah mereka mengawasi dan menindaklanjuti pekerjaan orang lain? Jika orang ini mempercayai semua orang yang mereka pekerjakan dan tidak pernah memeriksa atau mengarahkan mereka dalam pekerjaan mereka dan tidak pernah mengawasi mereka, apakah artinya mereka sedang melaksanakan tugas mereka dengan setia? Mampukah mereka melaksanakan pekerjaan gereja dengan cara yang kompeten dan memenuhi amanat Tuhan? Apakah mereka setia pada amanat Tuhan? Kedua, ini bukan semata-mata kegagalan dalam berpegang pada firman Tuhan dan melaksanakan tugasmu,
Tetapi ini berarti menjadikan tipu muslihat iblis dan falsafah tentang cara berinteraksi dengan orang lain, seolah-olah itu adalah kebenaran dan mengikuti serta menerapkannya. Engkau sedang menaati iblis dan hidup menurut falsafah iblis, bukan? Engkau bukan orang yang tunduk pada Tuhan, apalagi orang yang menaati firman Tuhan. Engkau adalah bajingan. Mengesampingkan firman Tuhan dan menjadikan perkataan iblis dan menerapkannya sebagai kebenaran, berarti mengkhianati kebenaran dan Tuhan. Engkau bekerja di rumah Tuhan, tetapi prinsip-prinsip di balik tindakanmu adalah logika iblis dan falsafah tentang cara berinteraksi dengan orang lain. Orang macam apa engkau? Ini adalah orang yang mengkhianati Tuhan dan orang yang membawa penghinaan terhadap Tuhan dengan serius. Apa esensi dari tindakan ini? Secara terbuka mengutuk Tuhan dan secara terbuka menyangkal kebenaran. Bukankah itu esensinya? Selain tidak mengikuti kehendak Tuhan, engkau membiarkan salah satu perkataan setan dan falsafah iblis tentang cara berinteraksi dengan orang lain merajalela di gereja. Dengan melakukan hal ini, engkau menjadi kaki tangan iblis, membantu iblis menjalankan kegiatannya di dalam gereja, serta mengganggu dan mengacaukan pekerjaan gereja. Esensi dari masalah ini sangat serius, bukan? Setelah merenungkan firman Tuhan, aku memahami bahwa alasanku tidak memeriksa pekerjaan kedua saudari ini adalah karena aku terpengaruh oleh falsafah iblis. Jangan meragukan orang yang kau pekerjakan, dan jangan memperkerjakan orang yang kau ragukan. Sebelumnya, ketika menindaklanjuti pekerjaan, aku menyadari bahwa mereka dapat menyelesaikan beberapa masalah nyata dan memiliki tingkat kemampuan kerja tertentu, sehingga aku sangat mempercayai mereka. Aku berpikir bahwa aku tidak usah selalu menindaklanjuti atau memeriksa pekerjaan mereka, dan hanya perlu sesekali secara singkat menanyakan keadaan serta kesulitan mereka, dan semua akan baik-baik saja. Karena aku tidak mengawasi atau memeriksa pekerjaan mereka, serta tidak dapat segera menemukan kesulitan mereka yang sebenarnya dan menyelesaikannya, kemajuan pekerjaan pun terpengaruh. Aku sangat menyadari bahwa menindaklanjuti dan memeriksa pekerjaan adalah tanggung jawabku. Dan aku harus segera menemukan serta menyelesaikan kesulitan dan masalah dalam pekerjaan. Dengan cara ini sajalah pekerjaan bisa terus berlanjut. Namun, dalam perilaku dan tindakanku, aku mengandalkan pemikiran dan pandangan. Jangan meragukan orang yang kau pekerjakan, dan jangan memperkerjakan orang yang kau ragukan. Aku memperlakukan tugasku dengan sangat tidak hormat, bersikap asal-asalan, dan tidak memiliki rasa tanggung jawab. Aku tidak menindaklanjuti atau memeriksa pekerjaan yang seharusnya kutindaklanjuti atau periksa, sehingga memengaruhi kemajuan pekerjaan penginjilan. Sebenarnya, terkadang ketika aku melihat hasil pekerjaan penginjilan menurun, atau saudara-saudari tidak terlalu proaktif dalam melaksanakan tugas mereka, aku menyadari bahwa aku seharusnya menindaklanjuti dan memeriksa pekerjaan mereka. Namun, berdasarkan gagasan dan imajinasiku, aku menganggap bahwa mereka akan melakukannya.
dan aku tidak perlu menindaklanjutinya. Sehingga aku sangat mempercayai mereka. Aku menganggap pandangan, jangan meragukan orang yang kau pekerjakan, dan jangan memperkerjakan orang yang kau ragukan sebagai kebenaran. Dan itulah yang kuterapkan dan kupatuhi. Aku tidak melaksanakan tugasku berdasarkan prinsip-prinsip, dan tanpa kusadari akhirnya menghambat pekerjaan. Aku selalu hidup dengan mengandalkan falsafah iblis tentang cara berinteraksi dengan orang lain. Jangan meragukan orang yang kau pekerjakan, dan jangan mempekerjakan orang yang kau ragukan, dan berpikir bahwa jika menindaklanjuti pekerjaan mereka, aku tidak mempercayai mereka. Aku tidak menerapkan berdasarkan firman Tuhan. Natur dari hal ini adalah menyangkal kebenaran. Ini artinya menentang Tuhan. Jika aku terus hidup dengan pemikiran dan pandangan seperti ini, aku tidak akan dapat melaksanakan tugasku dengan baik. Dan pada akhirnya, aku hanya akan disingkapkan dan disingkirkan. Ketika memikirkan ini, aku merasa menyesal dan menyalahkan diriku sendiri. Air mataku pun terus mengalir. Aku datang ke hadirat Tuhan untuk berdoa. Ya Tuhan, aku mempercayai orang begitu saja dan tidak melaksanakan tugasku dengan baik, sehingga membiarkan pelanggaran. Aku bersedia bertobat kepadamu. Setelah berdoa, hatiku merasa sangat tenang. Kemudian, aku selalu menindaklanjuti dan memeriksa pekerjaan mereka, menyelesaikan masalah sedikit demi sedikit. Saudara-saudariku juga lebih proaktif dalam tugas mereka daripada sebelumnya. Dalam suatu saat teduh pagi, aku membaca sebuah artikel kesaksian pengalaman. Artikel itu mengutip satu bagian firman Tuhan yang mengubah pandanganku tentang berbagai hal. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Menurutmu, apakah pandangan jangan meragukan orang yang kau pekerjakan dan jangan mempekerjakan orang yang kau ragukan itu benar? Apakah perkataan ini adalah kebenaran? Mengapa orang itu mau menggunakan perkataan ini dalam pekerjaan rumah Tuhan dan dalam melaksanakan tugasnya? Apa masalahnya di sini? Jangan meragukan orang yang kau pekerjakan dan jangan mempekerjakan orang yang kau ragukan. Jelas-jelas merupakan perkataan orang tidak percaya, perkataan yang berasal dari iblis. Jadi mengapa dia memperlakukan perkataan ini sebagai kebenaran? Mengapa dia tidak mampu membedakan apakah perkataan ini benar atau salah? Ini jelas merupakan perkataan manusia yang rusak. Perkataan ini sama sekali bukan kebenaran. Sangat bertentangan dengan firman Tuhan dan tidak boleh dijadikan sebagai kriteria dalam tindakan, cara berperilaku, dan penyembahan manusia kepada Tuhan. Jadi, bagaimana perkataan ini harus diperlakukan? Jika engkau benar-benar mampu membedakan, prinsip kebenaran seperti apa yang harus kau gunakan sebagai penggantinya untuk berfungsi sebagai prinsip dalam melakukan penerapanmu, itu seharusnya adalah melaksanakan tugasmu dengan baik, dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiranmu. Bertindak dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu, artinya tidak boleh dikekang oleh siapapun. Itu artinya menjadi sehati sepikiran dengan hati yang tidak terbagi. Ini adalah tanggung jawabmu dan tugasmu
dan engkau harus melaksanakannya dengan baik, karena ini adalah hal yang sepenuhnya wajar dan dibenarkan. Masalah apapun yang kau hadapi, engkau harus bertindak berdasarkan prinsip. Tanganilah semua itu sebagaimana mestinya. Jika pemangkasan diperlukan, lakukanlah, dan jika pemberhentian diperlukan, lakukanlah. Singkatnya, bertindaklah berdasarkan firman Tuhan dan kebenaran. Bukankah ini adalah prinsipnya? Bukankah ini kebalikan dari ungkapan, "Jangan meragukan orang yang kau pekerjakan, dan jangan mempekerjakan orang yang kau ragukan"? Apa artinya jangan meragukan orang yang kau pekerjakan, dan jangan mempekerjakan orang yang kau ragukan? Artinya, jika engkau telah mempekerjakan seseorang, engkau tidak boleh meragukannya. Engkau harus lepas tangan, tidak mengawasinya, dan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Dan jika engkau meragukannya, engkau seharusnya tidak mempekerjakannya. Bukankah ini arti ungkapan itu? Ungkapan ini sangat salah. Manusia telah dirusak sedemikian dalamnya oleh iblis. Semua orang memiliki watak iblis dan mampu mengkhianati Tuhan dan menentang Tuhan. Bisa dikatakan tak seorang pun bisa dipercaya. Meskipun seseorang bersumpah dengan sangat hikmat, itu tidak ada gunanya karena manusia dikekang oleh watak rusak mereka dan tak mampu mengendalikan diri mereka sendiri. Mereka harus menerima penghakiman dan hajaran Tuhan sebelum mereka mampu menyelesaikan masalah watak rusak mereka dan sepenuhnya menyelesaikan masalah penentangan dan pengkhianatan mereka terhadap Tuhan, menyelesaikan sumber dosa manusia. Semua orang yang belum melewati penghakiman dan penyucian Tuhan dan belum memperoleh keselamatan tidak dapat diandalkan. Mereka tidak layak dipercaya. Oleh karena itu, ketika engkau menggunakan seseorang, engkau harus mengawasi dan mengarahkan mereka. Selain itu, engkau harus memangkas mereka dan sering mempersekutukan kebenaran. Dengan begini, barulah engkau dapat melihat dengan jelas apakah dia dapat terus digunakan atau tidak. Jika ada orang-orang yang mampu menerima kebenaran, menerima diri mereka dipangkas, mampu melaksanakan tugas mereka dengan setia, dan yang mengalami kemajuan terus-menerus dalam hidup mereka, maka hanya orang-orang inilah yang benar-benar dapat digunakan. Setelah merenungkan firman Tuhan, aku memahami bahwa seberapapun kemampuan kerja seseorang, seperti apapun kualitasnya, entah dia tahu bagaimana melakukan pekerjaan, atau sebanyak apapun kebenaran yang dia pahami, pekerjaannya harus selalu ditindaklanjuti. Ini karena manusia telah begitu dalam dirusak oleh iblis, dan cenderung bertindak dengan mengandalkan wataknya yang rusak. Tidak ada seorang pun, siapapun dia, yang dapat diandalkan atau dipercaya sebelum dia memperoleh kebenaran dan mencapai keselamatan. Sebagai pemimpin dan pekerja, ketika menemukan masalah, kita harus segera mengawasi dan memeriksa pekerjaan, mencari tahu tentang kemajuan pekerjaan, menunjukkan persoalan, dan jika perlu memberikan bantuan, memangkas orang-orang jika ada masalah yang serius, serta segera menemukan dan menyelesaikan masalah. Hanya inilah yang disebut melakukan pekerjaan nyata. Setelah itu, aku benar-benar menindaklanjuti, mengawasi, dan memeriksa pekerjaan saudara-saudari. Suatu kali, aku menindaklanjuti dan mencari tahu
tentang pekerjaan Marta dan menemukan bahwa seorang diaken penginjilan tidak melakukan pekerjaan nyata dan perlu diberhentikan. Jadi, aku dan Marta memberhentikan diaken tersebut. Setelah pemberhentian itu, kami perlu mengadakan pemilihan pengganti untuk posisi diaken. Dan aku meminta Marta untuk memimpin. Bersekutu kepadanya tentang bagaimana secara spesifik melakukan pekerjaan selanjutnya. Aku berpikir, dia telah melaksanakan tugas-tugas ini sebelumnya. Sekarang, aku juga telah mempersekutukan hal ini kepadanya. Jadi, dia pasti akan melakukannya dengan baik. Aku tidak perlu lagi mengawasinya lebih lanjut. Pada saat itu, aku menyadari bahwa pemikiranku salah. Aku teringat ketika aku mempercayai orang begitu saja dan tidak memeriksa atau menindaklanjuti pekerjaan mereka, sehingga sangat memengaruhi pekerjaan. Aku tidak boleh membiarkan masalah lamaku muncul lagi. Aku teringat akan satu bagian firman Tuhan yang pernah aku baca sebelumnya. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Jika orang belum memperoleh kebenaran, mereka tidak dapat diandalkan dan tidak dapat dipercaya." Apa artinya mereka tidak dapat dipercaya? Itu berarti saat mereka menghadapi kesulitan atau kemunduran, besar kemungkinan mereka akan jatuh, juga menjadi negatif dan lemah. Apakah orang yang sering menjadi negatif dan lemah adalah orang yang dapat dipercaya? Tentu saja tidak. Namun, orang yang memahami kebenaran berbeda. Orang yang sungguh-sungguh memahami kebenaran pasti memiliki hati yang takut akan Tuhan dan hati yang tunduk kepada Tuhan, dan hanya orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhanlah yang bisa dipercaya. Orang yang tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan tidak dapat dipercaya. Bagaimana cara memperlakukan orang yang tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan? Mereka tentu saja harus diberi bantuan dan dukungan penuh kasih. Mereka harus lebih sering ditindaklanjuti saat melaksanakan tugas mereka dan diberi lebih banyak bantuan serta instruksi. Hanya dengan demikian, dapat dipastikan mereka akan melaksanakan tugas mereka dengan efektif. Lalu apa tujuan melakukan hal ini? Tujuan utamanya adalah menjunjung tinggi pekerjaan rumah Tuhan. Tujuan kedua adalah agar dapat dengan segera mengidentifikasi masalahnya, dengan segera membekali mereka, mendukung mereka, atau memangkas mereka, meluruskan penyimpangan mereka, melengkapi kekurangan dan kelemahan mereka. Ini bermanfaat bagi orang-orang. Tidak ada niat yang jahat mengenai hal ini. Saat merenungkan firman Tuhan, aku tidak berani lagi mempercayai diriku sendiri. Aku segera menemui Marta untuk mencari tahu tentang situasi terkait pemilihan pengganti diaken itu. Hasilnya, aku mendapati bahwa dia menunda pemilihan pengganti itu karena kesibukannya di pekerjaan lain. Kemudian aku menyingkapkannya karena tidak memikul beban dalam tugasnya, serta menunda pekerjaan. Dan dia pun buru-buru menyelenggarakan pemilihan pengganti itu. Setelah itu, aku benar-benar memeriksa tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawab Marta dan juga menemukan beberapa masalah dalam tugas tersebut. Aku segera bersekutu untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dan setelah beberapa waktu, pekerjaan gereja menunjukkan sedikit kemajuan. Ketika menerapkan seperti ini,
hatiku merasa jauh lebih tenang. Melalui pengalaman selama periode ini, aku menyadari dengan jelas bahwa ide yang ditanamkan iblis ke dalam diri manusia, jangan meragukan orang yang kau pekerjakan, dan jangan memperkerjakan orang yang kau ragukan, adalah keliru dan tidak masuk akal. Selain itu, ide itu bertentangan dengan kebenaran. Aku juga memahami bagaimana mengawasi dan menindaklanjuti pekerjaan berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran. Syukur kepada Tuhan.